Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan lana. Hadzal yaum ana sa'ufassiru alaikum nahwa alatil muhimmah al-qalb. Pada hari ini saya akan menguraikan suatu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan hati. Hati itu menurut Imam Al-Ghazali thalathah, terbagi tiga. Yang pertama namanya qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun maridun, hati yang sakit. Tapi hati yang sakit ini maksudnya bukan jasadnya hati, bukan jasmaninya hati, tetapi rohaninya hati. Orang-orang yang hatinya itu sakit, dia agak rakus dan tidak senang kepada orang lain, hanya mementingkan kelompok atau dirinya sendiri. Yang kedua namanya qalbun mayit, hati yang mati. Inilah yang dimiliki oleh Israel sekarang. Hatinya sudah mati, tidak merasa kasihan sedikit pun kepada masyarakat Palestina yang dibom. Jumlahnya sudah 50.000 orang, termasuk Amerika. Hatinya sudah mati. Termasuk negara-negara Timur Tengah yang mengikut kepada Israel dan Amerika, padahal dia orang Islam juga. Itu kenapa? Hatinya sudah mati. Yang ketiga namanya qalbun salim, hati yang sehat, damai, sejahtera. Inilah orang-orang Islam yang mau menyumbang untuk Palestina, yang mendengarkan azan dia datang, yang mendengarkan ayat Al-Quran hatinya bergetarnya, imannya bertambah. Disebut nama Allah, ada getaran di hatinya. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, gemetar hatinya. Nah, inilah hati, gambarnya yang saya perlihatkan kepada Anda semua. Hati ini harus kita jaga. Jagalah hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hati ini adalah cerminan bagi seseorang. Kenapa dia menjadi rakus? Karena hatinya kotor. Kenapa dia mudah membunuh orang? Karena hatinya sudah mati. Kenapa ada yang suka berderma, ada yang suka memberikan keterampilan, memberikan sumbangan kepada orang lain? Karena hatinya bersih. Al-Quran mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat tidaklah bermanfaat anakmu kepadamu, hartamu tak bermanfaat bagimu, kecuali yang bermanfaat itu orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang damai, dengan hati yang bersih. Ada niat di dalam hatinya untuk berbuat kebaikan, ikhlas, tulus dan ikhlas. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak memperhatikan, Masya Allah, Allah tidaklah memperhatikan jasadmu, Allah tidaklah memperhatikan tubuhmu, rupamu, kekayaanmu. Yang diperhatikan oleh Allah adalah hatimu dan amalmu. Nah, tepatnya di bagian foyer kanan ada sebuah titik kecil yang sangat istimewa. Titik ini adalah pusat di mana manusia mendapatkan arahan dan petunjuk, biasa disebut juga kolbu. Bahkan Imam Al-Ghazali pada tahun 1110 sudah menjelaskan bahwa titik ini adalah tempat di mana manusia menerima suara dari Allah. Apa artinya? Inilah jalur Allah menyampaikan petunjuk melalui perasaan kita. Fakta ilmiah mendukung. Penelitian pada tahun 2021 menemukan bahwa titik kecil ini memiliki 4
40.000 koneksi saraf yang langsung terhubung dengan miliaran neuron di otak. Para ahli bahkan menyebut bahwa jantung memiliki otaknya sendiri. Lebih menarik lagi, sejak manusia masih dalam kandungan, titik ini telah menyimpan rekaman ilahi tentang apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tapi masalahnya, kolbu ini seringkali mati rasa jika kita jauh dari Allah. Kenapa kolbu bisa tertutup? Karena dosa, lupa berzikir, atau mengikuti hal-hal yang menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Kalau kolbu tertutup, sulit bagi kita menerima petunjuknya. Percayakah Anda di dalam jantung manusia ada titik kecil yang disebut sebagai hati? Ini sangat penting sekali. Kalau hati orang itu tidak baik, dia ingin menguasai dunia ini segalanya dan akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Orang banyak bertengkar, kenapa? Karena hatinya yang tidak baik. Nah, kita dengarkan ada pertengkaran sedikit seperti ini, di mana apa yang terjadi gejolak di dalam hatinya. Orang yang bertengkar itu adalah mengeluarkan gejolak-gejolak di dalam hatinya. Mari kita dengarkan. Ya, mantan presiden yang lain enggak juga. Banyak kasus-kasus yang kemarin itu juga enggak gitu loh. Ini dia. Siapapun yang memiliki masalah penglihatan dapat menggunakan ritual harian yang ini berkaitan yang membuat dengan para dokter kesehatan yang sering berbarengan ini. Ini ketika melihat ada kepentingan yang sejalan, dia percaya asing. Tapi kalau kepentingan tidak sejalan, tidak percaya asing. Ini bicara soal kepentingan aja. Dan bicara soal hukum kan kita juga sudah dengar di KPK. Beberapa waktu lalu juga kita dengar mantan penyidik KPK Yudi sampaikan berbagai macam skema, berbagai macam prosedur di KPK yang memang KPK firm dia akan lakukan tindak lanjut ketika memang itu ada bukti-bukti yang cukup. Nah kalau misalnya memang itu disampaikan dan belum juga ada bukti, ya jangan juga ngomel-ngomel di luar, dikuatkan buktinya, kan gitu loh. Kan jangan ini juga yang kita membangun tahu, Bung Semar. sesat pikir jadinya. Jadi kita ini seolah-olah Pak Jokowi apakah data-data bahwa dia ini yang betul-betul kurang korupsi, atau bahwa dia betul-betul KPK. Nah, ini sama-sama bicara karena hati mereka sama-sama bergejolak, terungkap melalui ucapan mereka tidak bisa mereka tahan. Hati, jagalah hati dengan baik. Allahu Akbar. suara Tuhan? Menurut Dr. Aisyah Dahlan, di jantung manusia, tepatnya di bagian foyer kanan, ada sebuah titik kecil yang sangat istimewa. Titik ini adalah pusat di mana manusia mendapatkan arahan dan petunjuk, biasa disebut juga kolbu. Bahkan Imam Al-Ghazali pada tahun 1110 sudah menjelaskan bahwa titik ini adalah tempat di mana manusia menerima suara dari Allah. Apa artinya? Inilah jalur Allah menyampaikan petunjuk melalui perasaan kita. Fakta ilmiah mendukung. Penelitian pada tahun 2021 menemukan bahwa titik kecil ini memiliki 40.000 koneksi saraf yang langsung terhubung dengan miliaran neuron di otak. Para ahli bahkan menyebut bahwa jantung memiliki otaknya sendiri. Lebih menarik lagi, sejak manusia masih dalam kandungan, titik ini telah menyimpan rekaman ilahi tentang apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tapi masalahnya, kolbu ini seringkali mati rasa jika kita jauh dari Allah. Kenapa kolbu bisa tertutup? Karena dosa, lupa berzikir, atau mengikuti hal-hal yang menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Kalau kolbu tertutup, sulit bagi kita menerima petunjuknya. Percayakah Anda di dalam jantung manusia ada titik kecil yang disebut sebagai suara Tuhan? Menurut Dr. Aisyah Dahlan, di jantung manusia, tepatnya di bagian... Nah, ada suara Tuhan di dalam hati manusia. Kadang-kadang dilawan oleh manusia, ditutupi. Maka orang yang menutupi kata hatinya yang benar itu namanya kafir, tertutup. Sedangkan orang yang melepaskan, mengikuti kebaikan, orang itu mendapatkan huda, cerdas, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yushakikillah, tahukah kamu siapakah orang yang menentang Allah?" Ini hatinya yang tidak berfungsi. Wa may yushakikillah, siapakah orang yang menentang kepada Allah, ya ini mata walla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushakikir rasul wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam
wa sa'at masira. Tahukah kamu siapakah orang yang menentang Allah? Yakni orang yang membelok-belokkan tentang kebaikan, tentang hati nuraninya. Dia lawan, dia tak peduli dengan kebaikan, bisikan hati nurani yang jernih. Matawalla, dia berpaling, dia berbelok. Wa nuslihi jahannam, dan dia akan dikejar oleh api neraka. Sedangkan api neraka itu sa'at masira. Neraka itulah merupakan tempat yang paling jelek. Nah, bagaimana luapan hati manusia? Dia salurkan melalui pertengkaran, kadang-kadang melalui caci maki, tanda hatinya sedang tidak baik, sedang galau. Bukan pelanggaran. Secara hukum kan nggak ada juga. Wah, Masya Allah, tidak bisa didengarkan. Saya pernah ngobrol langsung dengan Pak Prabowo suatu masa ya. Dia mengatakan ada itu dulu lah ya, itu pun karena diundang ya. Jadi ada dokumen rahasia dari Rusia yang mengatakan Indonesia itu akan jadi battlefield ya. Jadi memang medan perang, tapi perang asimetris ya, bukan perang yang konvensional, fisik, kekuasaan teritorial politik ya. Nah, Cina melakukan itu, sudah melakukan itu. Bagaimana coba kita lihat yang namanya tambang-tambang di Indonesia. Kemarin waktu dihadirkan ke DPR, itu berbahasa Indonesia aja nggak bisa itu. Presiden-presiden direktur dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di sini, kemudian dirutnya dari China semua. Nah, Masya Allah, ini kerakusan orang-orang yang berorientasi kepada pabrik-pabrik pemerasan dan pencurian terhadap pertambangan yang ada di Indonesia. Kenapa? Di hatinya tidak ada iman, tidak ingin berbakti kepada masyarakat yang terlemah. Nah, bagaimana hati itu? Nah, disebutkan foyer kanan ada sebuah titik kecil yang sangat istimewa. Titik ini adalah pusat di mana manusia mendapatkan arahan dan petunjuk, biasa disebut juga kolbu. Bahkan Imam Al-Ghazali pada tahun 1110 sudah menjelaskan bahwa titik ini adalah tempat di mana manusia menerima suara dari Allah. Apa artinya? Inilah jalur Allah menyampaikan petunjuk melalui perasaan kita. Fakta ilmiah mendukung. Penelitian pada tahun 2021 menemukan bahwa titik kecil ini memiliki 40.000 koneksi saraf yang langsung terhubung dengan miliaran neuron di otak. Para ahli bahkan menyebut bahwa jantung memiliki otaknya sendiri. Lebih menarik lagi, sejak manusia masih dalam kandungan, titik ini telah menyimpan rekaman ilahi tentang apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Tapi masalahnya, kolbu ini seringkali mati rasa jika kita jauh dari Allah. Kenapa kolbu bisa tertutup? Karena dosa. Nah, jadi ada hati orang yang sudah mati rasa, tidak peduli lagi dengan keadaan masyarakatnya, dia tetap mengorbankan masyarakatnya seperti di Israel, Masya Allah. Nih, apa yang terjadi kita dengarkan. Normalisasi ya, bahwa kan ada banyak pengusaha juga di pemerintahan, dan pengusaha itu bisa berbisnis apa saja. Dan ada vested interest. Tapi coba Anda lihat, interest ya kan? Masih terjadi. Iya, karena itulah makanya buruk kan jadinya. Tata kelola kita, good governance kita kan jadi buruk. Artinya bukan di pemerintahan Pak Prabowo saja kan, itu langsung. Maksud saya adalah Prabowo mesti make something different. Kalau dia sama saja dengan pemerintahan sebelumnya, maka benar kata orang, Indonesia tidak akan terang. Minimal saya mengatakan tidak akan terang, kan begitu. Sehingga Prabowo harus membuat sesuatu yang berbeda, yang memberikan fondasi yang kuat. Minyak goreng, hutan, tetapi selalu berhenti kan. Tapi yang lebih gawat lagi Zaru Perikar yang ada mafia itu 1 triliun. Kemudian timah ya kan, macam-macam. Tapi selalu berhenti kan kasus itu. Tiba-tiba ada kasus. Nah, nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kepada hati kita. Nah, yang di dalam Al-Qur'an dikatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Betapa banyaknya manusia dan jin masuk ke dalam neraka karena dia punya hati tak pernah digunakannya untuk berpikir. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia mempunyai mata
tapi dengan mata hatinya tidak dia melihat kenyataan. Dan dia walahum azanun la yasma'una biha. Mata hatinya juga, telinga hatinya juga sudah peka, sehingga dia tidak peduli lagi dengan keluhan-keluhan orang yang terzalimi, orang yang terniaya. Hati mereka bermasalah. Lupa berzikir atau mengikuti hal-hal yang menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Kalau kolbu tertutup, sulit bagi kita menerima petunjuknya. Percayakah Anda di dalam jantung manusia ada titik kecil yang disebut sebagai suara Tuhan? Menurut Dr. Aisyah Dahlan, di jantung manusia, tepatnya di bagian foyer kanan, ada sebuah titik kecil yang sangat istimewa. Titik ini adalah pusat di mana manusia mendapatkan arahan dan petunjuk, biasa disebut juga kolbu. Bahkan Imam Al-Ghazali pada tahun 1110 sudah menjelaskan bahwa titik. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sepintas lalu betapa pentingnya kita membersihkan hati kita yang disebut dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang damai nanti, yang tenang, orang yang mendapatkan hati yang jernih, dan dia di akhirat kelak kehidupannya tenang, lancar, dan dia tidak mempunyai beban apa-apa. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.